Inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, saya Agung Sene. Siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Apa kabar Anda pendengar pagi ini? Ya, mudah-mudahan selalu baik pendengar ya. Dan pendengar, di sesi wawancara kali ini sudah kami siapkan untuk Anda topik-topik menarik tentunya. Dan di pagi ini pendengar, kita awali dengan topik terkait Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai capai 97% perekaman EKTP. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Kadis Dukcapil Kabupaten Manggarai, Yakobus Banggut. Selamat pagi Pak Yakobus. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat selalu. Baik ya Pak ya, siap. Pak, sebelumnya kami mengucapkan selamat Pak ya sudah mencapai perekaman EKTP capai 97% Pak ya. Ya betul. Oke. Nah Pak, ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, dari total wajib EKTP di Kabupaten Manggarai, berapa jumlah masyarakat yang sudah dan belum melakukan perekaman tersebut? Baik, dari total wajib KTP yang di Kabupaten Manggarai sesuai dengan data yang sudah melakukan perekaman sejumlah 246.000. Oke. 246.000 dengan persentase 97,40%. Iya. Iya, 97,4% untuk tahun 2025 ini semester 1. Lalu kemudian dari sejumlah tersebut yang belum melakukan perekaman sejumlah 6.556 orang atau jiwa di Kabupaten Manggarai, sehingga masih menyisakan 2,60%. Itu yang kami upayakan dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini, mudah-mudahan bisa mencapai target atau bahkan mencapai 100%. Demikian Pak. Oke, baik. Nah ini faktor apa saja Pak yang menjadi tantangan sebenarnya dalam mencapai target ke 100% ya Pak ya, perekaman ini? Baik, terima kasih. Faktor tantangan itu ya jelas pasti ada tantangan, hambatan dan tantangannya. Ya. Antara lain yang pertama itu faktor jangkauan. Jangkauan masyarakat ke Dukcapil Kabupaten Manggarai. Itu agak jauh dan cukup sulit. Lalu kemudian juga faktor komunikasi dan transportasi juga. Lalu kemudian juga secara teknis ada kendala di jaringan internet. Ada desa-desa yang masih lemot Pak. Bahkan nyaris tidak ada jaringan internet. Sehingga menghadapi itu semua, Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai melakukan perekaman di Dinas Dukcapil. Jadi kami menghimbau masyarakat Kabupaten Manggarai yang belum melakukan perekaman itu supaya ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai setiap hari kerja. Setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Jumat. Lalu kemudian dalam pelayanan ini kami buka 2 shift Pak. Jadi ada shift pagi dan ada shift siang. Shift siangnya itu atau shift sore itu sampai dengan pukul 20 Pak, atau jam 8 malam. Ini dimaksudkan dalam rangka supaya masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Manggarai mengurus dokumen kependudukan tidak ada yang terlewatkan, semuanya bisa dilayani. Dan selama ini memang bahwa setelah kami menerapkan 2 shift ini, tidak ada masyarakat yang dilayani, semuanya terlayani dalam mengurus dokumen kependudukan. Oke, baik Pak. Demikian Pak. Oke, berarti memang masih ada wilayah yang atau kecamatan yang tertentu yang masih mengalami kendala dalam proses perekaman ini Pak. Iya, betul sekali Pak. Itu masih ada 1-2 daerah atau desa yang belum terjangkau, terutama karena faktor jaringan internetnya itu agak lemot ya, atau bahkan tidak ada. Sehingga dalam pelayanannya akhir-akhir ini kami mengharapkan atau menghimbau masyarakat itu supaya mereka bisa ke Dinas Dukcapil setiap hari kerja untuk melakukan perekaman
bahkan untuk mengurus dokumen yang lainnya. Demikian. Oke, baik. Nah, sejauh ini bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini, Pak Yakobus? Dan baik, partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Ya. Dalam hal ini kita bisa ukur dari kedatangan atau kehadiran mereka di kantor Dinas Dukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan, baik di KTP, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. Ini dimaksudkan supaya akses mereka ke bidang-bidang atau sektor-sektor kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, bahkan mengurus BPJS atau mengurus STNK, SIM, dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali dalam mengurus dokumen kependudukan. Oke. Nah, apakah Dinas Dukcapil ada bekerja sama dengan pihak kecamatan, sekolah, atau instansi lain, Pak, untuk mempercepat perekaman IKTP ini? Kalau berkaitan dengan, baik, terima kasih, Pak. Berkaitan kerjasama ini sudah lama sekali. Oke. Kita melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah lanjutan seperti SMK, SMA, lalu kemudian dengan perguruan tinggi, dan juga MAN, yang ada di Kabupaten Manggarai, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Kita sudah melakukan kerjasama dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Oke. Nah, berarti kalau di Kabupaten Manggarai sendiri, untuk pelayanan untuk warga yang ingin melakukan perekaman itu, yang di daerah-daerah terpencil, mereka dipersilakan untuk datang ke kantor Dukcapil, begitu, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Khususnya untuk tahun ini karena dengan adanya nasionalisasi ini secara nasional, ada perangkat yang memang sangat membantu dalam hal perekaman di desa-desa, dan karena rasionalisasi ini maka perangkat tersebut tidak bisa diadakan, sehingga kami menghimbau masyarakat itu supaya mereka datang di Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman. Demikian. Oke. Nah, dengan capaian 97% ini, Pak, target ke depan seperti apa yang ingin dicapai oleh Dinas Dukcapil Manggarai sendiri? Baik, terima kasih, Pak. Target yang kami mau capai bahwa perekaman ini harus 100%. Mudah-mudahan bisa mencapai ini. Kami akan tetap berupaya sekuat tenaga mungkin untuk mencapai target ini. Kalaupun tidak, ya minimal 99% lah, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pusat maupun oleh provinsi, oleh Bapak Gubernur, harus mencapai 99% perekaman KTPL. Oke. Nah, kalau dari Pak Yakobus sendiri, apa pesan dan ajakan dari Dinas Dukcapil bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman EKTP ini, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Harapan dan ini kepada seluruh masyarakat di mana saja, baik yang ada di Manggarai Raya ini maupun yang ada di luar, mudah-mudahan mereka menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki dokumen kependudukan, khususnya KTP, kartu tanda penduduk ini, sehingga mereka tidak menyulitkan diri dalam mereka berakses ke bidang-bidang yang mereka butuhkan. Harapan kami supaya masyarakat itu dengan sadar bisa mendatangi Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai atau Dinas Dukcapil di mana saja, karena di ini, Pak, ada satu aplikasi namanya aplikasi rekam dan cetak luar domisili. Ini maksudnya bagi penduduk Indonesia yang berada di luar wilayah Kabupaten Manggarai, mereka bisa rekam di tempat mereka tinggal itu, jatuh tempat domisili mereka. Contohnya, warga masyarakat Manggarai yang ada di Labuan Bajo, mereka bisa merekam di Labuan Bajo. Demikian sebaliknya, yang warga dari Kabupaten Manggarai Barat bisa melakukan perekaman di Kabupaten Manggarai atau di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga saling sinergis ini, Pak, antara kabupaten dengan kabupaten lainnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi, Pak Yakobus, yang ingin disampaikan? Selain itu, Pak, selain KTPL ini, juga dokumen-dokumen lainnya, karena saling keterkaitan mereka ini, Pak, antara KTP, kartu keluarga, dan akta-akta. Ketika kita hanya mengurus KTP, sepertinya tidak lengkap,
kalau tidak disertai dengan kartu keluarga dan akta-akta lainnya. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakobus sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang di Labuan Bajo pagi ini di RRI Labuan Bajo Pak ya. Mudah-mudahan capaian target menuju yang minimal di 99% Pak ya. Kalau memang bisa untuk 100% baik, kalau memang waktunya kurang cukup mungkin bisa diusahakan untuk 99%. Seperti itu Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Pak, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakobus. Selamat pagi. Yo, sama-sama. Selamat pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.